Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Erik H. Erikson Yang beranggota saya sendiri, Salsa Nabila, NIM 2001-1053, dan saya Cindy Yuvita Anandari dengan NIM 2001-1055. berikut video hasil wawancara kelompok kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Cindy. Waalaikumsalam, Sa. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Alhamdulillah ya. Nah, jadi kita langsung aja mulai ya wawancara kita ya. Boleh? Nih aku nih pertama-tama mau wawancaranya itu tentang kegiatan belajar aja ya. Nah, jadi aku mau ngasih pertanyaan ke kamu. Yang pertama itu, bagaimana sih cara agar kamu bisa memantapkan hati sebelum belajar? Itu gimana? Tentang memantapkan hati sebelum belajar itu yang pasti pertama itu benar-benar niat. Gak tahu kenapa ya, kalau tugas segede apapun kalau nggak ada niat, kalau pas ngerjain tugas nggak akan selesai gitu. Jadi harus kumpulin dulu niatnya. Kadang kan kumpulin niat itu berhari-hari, ngerjain tugasnya cuma setengah jam. Iya, bener-bener ya. Gini, banyak orang bilang kayak gini kan, kalau memang bisa diselesaikan besok sebelum deadline, mungkin kenapa harus kita buat sekarang gitu. Iya. Prinsip orang itu udah mendarah daging gitu di saya, di Cindy. Iya, bisa ya. Jadi kalau untuk memantapkan itu harus niat dulu ya kan? Karena kalau nggak niat itu nggak ikhlas tuh, nggak bakal ikhlas tuh belajarnya. Nah, terus iya betul. Nah, jadi aku tuh mau nanya lagi nih. Sebenarnya apa sih tujuan kamu sesungguhnya untuk belajar? Itu apa sih? Kalau tujuan belajar, pastinya untuk banyak orang beranggapan tujuan belajar itu untuk mencari kepintaran. Tapi sebenarnya tuh bukan cuma sekedar kepintaran aja. Intinya dalam belajar itu kita tuh harus kayak ada perubahan gitu. Contohnya waktu SD, kita kan itu cuma mungkin bisa apa, kayak baca tulis, belajar menghitung. Semakin kita dewasa, kita itu semakin paham belajar itu bukan hanya tentang otak, bukan hanya tentang kepintaran, tapi apa, tentang cara kita itu berpikir, tentang cara kita bagaimana membedakan baik yang buruknya gitu. Iya. Betul nih, betul. Fokus ya. Jadi itu tujuannya dari Cindy belajar ya, sungguhnya ya kan. Nih, selanjutnya, kapan nih Cindy merasa ingin belajar? Aduh, kalau merasa ingin belajar kapan ya? Pernah sih ada dorongan kayak ingin belajar gitu. Waktu itu Cindy ingat besok ada kuis, pengen kayak ada motivasi, nggak tahu motivasi itu datangnya dari mana, tapi Cindy tuh pengen dapat nilai 100 gitu, pokoknya nilai Cindy tuh unggul di kelas. Nah di situ wah harus belajar ya biar bisa dapetin nilai itu, soalnya kan kalau kita itu ingin sesuatu pasti kita itu butuh usaha untuk meraihnya, kan nggak mungkin aku pengen nilai 100 nih, nggak usah besoknya tek aja lah atau gimana aja, kan nanti jadinya nggak berkah. Nah dari situ itu kayak termotivasi gitu untuk belajar, kayaknya enak nih kalau belajar. Terus selain itu Cindy suka belajar itu tergantung dari gurunya. Kalau gurunya itu enak, orangnya humble, itu Cindy suka itu pembelajarannya. Sampai rumah pun biasanya Cindy bakalan ngulang pembelajaran itu. Gitu ya. Mantep emang nih jawabannya Cindy nih, memang mantep banget. Ya Allah. Selanjutnya nih ya, kapan sih Cindy merasa malas untuk belajar? Nah ini sering banget ya. Kadang kita tuh dikit-dikit malas, dikit entah nanti aja lah gitu ya kan. Nah itu Dikit-dikit Cindy tuh kapan tuh merasakannya? Hampir setiap saat nih kalau boleh jujur.
aku tuh merasa malas buat belajar itu bisa dibilang hampir setiap saat, kan gila banget nggak tuh? Jadi hal-hal kayak gitu tuh kalau bisa jangan gitu terjadi di diri Cindy, tapi apalah daya, hampir setiap saat aku itu malas belajar. Kalau nggak memang ada motivasi dari belakang, mungkin aku nggak akan belajar. Iya. Ya, malas belajar itu kok datangnya. Jadi gitu jawabannya tuh. Selanjutnya, bagaimana sih kamu belajar dengan baik, Sin? Untuk memanajemen waktunya tuh gimana tuh? Kalau untuk manajemen waktunya, biasanya kan itu malam itu kan sebelum tidur, nggak tahu kenapa sebelum tidur itu kepikiran gitu, besok mau ini, mau itu, itu yang bikin sendiri bisa memanajemen waktu. Sebelum tidur tuh sendiri mikir, besok bangun jam 5, siap sholat subuh, mau jalan kaki, mau keliling-keliling kompleks, mau naik sepedaan, gitu. Terus siap itu, nanti mau nyapu, mau nyuci, mau nyetrika, gini. Itu sih cara sendiri memanage waktu. Kalau untuk belajar dengan baik. Gimana tadi pertanyaannya? Saya bisa diulang? Gimana nih kamu belajar dengan baik? Belajar dengan baik itu gimana tuh? Kalau untuk belajar dengan baik itu tuh paling efektifnya ya. Pertama pas mood baik, yang kedua itu di suasana yang tenang. Contohnya sekarang ini nih, pas kita lagi bikin, ini kan tugasan ya. Iya. Terus terang ini sih di dapur loh, ini kulkas ini ya. Itu harus cari tempat yang tenang gitu, jangan ada yang gangguin gitu. Soalnya kalau digangguin, konsentrasi sendiri tuh langsung biar gampang pecah. Jadi harus di tempat yang tenang pun yang menenangkan gitu. Tenang pun kalau ngeri ya nggak akan nyaman. Ya betul-betul tuh. Kadang kita emang kalau belajar kalau ribet-ribet gitu kita nggak konsen ya kan, ini lagi fokus dengan materi. Sedangkan di samping ada ribut ada itu. Pengen ngamuk kan kita jadinya gara-gara itu. Iya, iya betul banget tuh. Aku juga sering kayak gitu kan. Karena lagi belajar juga nanti ribut lah. Sama aja yang kita baca tuh nggak dapet ya kan? Ya gitu-gitu sih. Apalah kalian ini Emang buat ujung-ujungnya tuh bakalan ke dosa itu. Iya. Emang kalau belajar itu harus tempatnya nyaman banget ya kan, tenang, sunyi gitu, tapi nyaman ya kan? Iya, betul sih. Selanjutnya nih, Sin. Bagaimana cara kamu menikmati proses belajar? Maksudnya, supaya kamu tidak merasakan malas belajar atau tertekan dengan belajar. Belajar itu sebagai beban buat kamu. Nah, itu bikin kamu menikmati prosesnya. Kalau cara menikmati belajar, kalau sini belajar tuh kayak gimana ya? Kayak diibaratkan belajar itu sebagai sahabat, sebagai teman gitu. Jadi kalau teman atau sahabat itu kan kita biasanya itu selalu bergandengan tangan kan. Nah di situ setelah belajar gitu. Terus apa lagi ya? Kayak misalnya kalau udah pusing belajar, itu Cindy nggak mau maksa diri Cindy lagi. Soalnya mau bergandengan kayak gimana pun sama yang namanya pembelajaran, itu otak bakalan ngeblank. Iya, betul. Menetralisir itu, Cindy kayak istirahat dulu, tutup buku. Biasanya Cindy nonton TV atau main gitar. Itu akhir-akhir ini jadi rutinitas ya. Kalau enggak, Cindy pergi ke rumah ponakan yang cuma di depan rumah. Intinya iya sih, bagus. Kita lupain sejenak gitu tugas-tugas itu, biar nggak membebani pikiran kita. Iya itu betul sih. Soalnya aku juga dulu pernah dengar kalau kita tuh lelah belajar atau lelah menjalani sesuatu, kita istirahat dulu gitu kan. Dulu jangan dilanjutkan. Cari kegiatan yang bisa merefresh otak kita. Itu betul banget sih. Karena aku juga pernah kayak gitu. Lelah banget belajar sampai apa yang dikerjain nggak tahu nih apa lagi mau dikerjakan. Ya udah terakhir istirahat. Siap istirahat ya otak itu dapat kayak lebih cerah lagi gitu ya kan. Bakalan ada pencerahan setelah istirahat.
istirahat. Nggak tahu sih ada Iya, apa sih betul. otaknya. Nggak mau gitu dia tuh kalau dipaksa, mungkin sama kayak manusia kan. Kalau dipaksa Iya, mau kerja nggak akan bisa. Sama juga kayak otak itu. betul-betul tuh. Bahkan ada nih loh yang bilang, Eh, kayak orang tua Cindy itu bilang kayak gini, kalau capek fisik itu dipijitin bisa sembuh. Tapi kalau udah capek pikiran, capek belajar itu mau diapa-apain bakalan susah kalau memang nggak diri kita iya, sendiri yang ngobat. Itu yang betul tuh. ingat sampai sekarang. Hmm. Karena orang lain sendiri pun nggak bakal ngerti gitu ya kan. Kita lelah, kita capek, kita udah stres, orang lain nggak bakal ngerti. Cuman taunya kita kayak gitu ya kan. Yang merasakan tuh kita. Yang gimana sih cara kita mengatasi itu diri kita sendiri ya kan. Nah emang kalau kayak gitu kita aja sih yang pandai-pandai ya. Jangan sampai apalah. Terus selanjutnya nih, Sin, bagaimana sih kamu kiat-kiat belajar? Nah, terutama untuk pelajaran yang sulit. Nah, sering banget ya pelajaran yang sulit kita dapatkan itu kayak gimana sih cara ngadepinnya gitu kan? Itu gimana, Sin? Aduh, aku pusing kalau kayak gini. Intermezzo dulu ya. Sebelum kiat-kiat nih, aku kalau udah pelajaran itu susah, aku sering ini dalam hati, ya Allah ini kok susah banget, ini kayak gimana, pernah rasanya tuh ngumpat dalam hati. Iya, iya, iya. Tapi kan meskipun kayak udah marah-marah, udah kayak gini, udah jengkel sama diri sendiri, bahkan setelah itu tuh bakalan ada kesadaran gitu di dalam diri sendiri. Oke, tugas yang susah, tugas yang sulit ini tantangan buat saya. Bagaimana cara saya menyelesaikan tugas, bagaimana cara saya bisa menghadapi rintangan yang di depan ini. Soalnya ya, semakin maju, semakin kita ke atas itu kan, pasti semakin berat rintangannya gitu. Nggak mungkin bakalan gampang-gampang aja. Gitu. Jadi, Iya. oh ya udahlah, gimana pun caranya, Cindy harus bisa, Cindy harus pokoknya balikin lagi semangat Cindy gitu. Jangan nyerah sampai di sini, ingat lagi ke belakang titik kita bisa sampai sejauh ini, udah ada jungkir baliknya, jalan pun kadang nggak lurus, kayak udah melangkah-langkah buat sampai di titik ini. Jadi masa cuma gara-gara kita itu ibaratnya naik level ke tingkatan yang lebih tinggi, kita mau nyerah, kan nggak mungkin kan itu kiat-kiat. Iya, betul-betul banget, betul. Karena emang kita itu kan emang pasti semakin naik semakin susah ya yang kita hadapi itu. Nah, Ya. di Islam sendiri juga dibilang di Al-Qur'an ya kan, kita nggak bakal dikasih beban di luar kebatas kemampuan kita. Jadi apa yang kita dapat, apa yang kita alami, susah, senang atau gimana, itu kita bakal bisa ngadapinnya ya kan. Iya, Emang sedangkan kan apalagi di Al-Quran kan udah dijelasin kayak gitu kan. Terus ngapain kita harus selanjutnya nih, Sin, Salsa mau nanya nih, apa sih yang membuat Cindy merasa kehilangan motivasi? Gimana, Sat? Bisa diulangi? Apa sih yang membuat Cindy merasa kehilangan motivasi? Apa tuh? Oh, yang membuat kita down ya. Iya. Kalau menurut Cindy, sebenarnya yang membuat kita down itu, kalau enggak ekspektasi kita sendiri, itu orang-orang terdekat kita sendiri. Yang pertama, ekspektasi kita. Namanya manusia, halu lah ya sekarang bahasa gaulnya. Pasti banyak halu. Iya, halu. Entah halu dalam hal positif maupun halu dalam hal negatif. Positifnya, bayangin gitu, nanti kalau udah sukses, kalau udah nikah, udah kayak gini, semua impian udah terwujud. Besoknya tiba rintangan yang berat, kayaknya aku nggak bakalan bisa deh meraih itu semua. Itu halu dalam hal negatifnya, belum mikir yang positif tadi, udah kayak gini, udah mikir yang negatif duluan. Aku bisa nggak ya buat sampai sejauh itu, aku bisa nggak ya ngeraih mimpi aku bisa nggak ya membahagiakan orang tua aku dengan kesuksesanku gitu.
Padahal sebenarnya sukses itu kan nggak cuma dalam hal materi aja. Gitu. Banyak orang beranggapan orang kaya itu orang yang sukses, tapi aku nggak setuju sih sama yang kayak gituan. Sukses bukan hanya diukur dengan uang. Kalau aku kayak gitu. Itu tadi dari yang diri kita sendiri. Kalau yang membuat down dari orang-orang terdekat, contohnya nih, di masa pandemi ini, perkuliahan daring. Iya nih. Kita bakalan sering pegang HP. Yang namanya megang HP nggak mungkin kan kita tuh bakalan duduk terus, nggak mungkin kita tuh bakalan duduk mantengin HP terus. Pasti kan ada sambil rebahannya. Kan itu kan cuma kayak mantau-mantau learning, bikin-bikin tugas. Di situ orang tua teriak, Cindy, kamu main HP aja dari tadi kerjaan kamu. Di situ, ya Allah, salah hamba apa? Dibilang kayak gitu. Terus ada juga tuh, itu kasus pertama. Kasus kedua nih, udah lagi diskusi di grup kelas, itu kan cuma kayak grup WA gitu. Orang tua nyuruh ngerjain kegiatan yang lagi di rumah, lagi sibuk gitu kan. Ya bukannya nggak mau bantu, namanya juga lagi kuliah, lagi diskusi. Kalau ditinggalin nanti saya ketinggalan diskusi dong kan kayak gitu. Orang tua jawab kayak gini, ya udah kan cuma kuliah daring, kenapa pula gitu, kata orang tua. Tuh kayak disepelekan gitu jadinya kan. Jadi serba salah, kita tuh mau kayak gini salah, mau kayak gitu salah. Nanti kalau nggak megang HP, cuma nonton TV, dibilangin, nggak belajar kamu. Jadi kayak nyesek gitu. Ya betul banget sih. Orang tua. Apalagi emang Salsa pasti pernah ngalamin itu juga. iya, pernah banget lah, pernah banget. Apalagi yang daring ini kan, emang daring ini juga apa-apa yang kita lakuin itu kadang serba salah ya kan. Nanti dibilang nggak bisa bantuin orang tua lah, padahal kita lagi ngerjain tugas gitu kan, tugas yang udah menumpuk. Masalahnya belum lagi memahami. Sudut pandang orang itu berbeda-beda tentang kita. Iya, kadang emang ucapan dari orang tua, orang terdekat kan, itu emang kayak bikin kita down banget ya kan, down banget. Sekarang kayak perjuanganku itu udah tinggi, tapi kalau ucapan kalian itu bisa nyakitin loh gitu. Cuman kan ya gitu. Gak dilihat gitu. Iya. Jangan ditanya gak dilihat gitu aja. Iya, betul banget tuh. Emang kayak gak dinilai, kayak kita tuh udah capek belajar, belum lagi dimarahin sama orang tua ya kan. Kalau bisa dirasain, rasain. Nah, betul tuh, berbagi tugas. Kadang ada lagi tuh selain dari diri sendiri sama orang tua, sinyal. Sinyal. Gak perlu dicontohin jauh-jauh. Iya, betul-betul sih, betul banget. Jam 7, jam 8 terbit mulai. Kan benar-benar gangguan banget. Sampai sekarang nggak bisa ya kan. Itu kadang apalagi sinyal tadi ya kan. Kalau udah nggak bisa udah capek pakai ini pakai itu nggak bisa juga bikin udahlah gitu ya kan, udah capek nih. Mau nyerah aja terserah lah, bodo amat lah, besok lah gitu. Besok udah deadline. Besok ada Ya deadline. Nyesek. Emang kalau aku udah ngerjain tugas tuh udah selesai, tinggal submit aja, aku lupa nggak submitnya, tiba-tiba udah deadline. Ya Allah, itu nyesek banget. Aku pernah kayak gini, besok lagi akan aku kerjain kau tugas, aku bilang kayak gitu. Padahal kesalahan dari diri aku yang lalai. Iya, emang terkadang kita gitu juga sih. Kalau udah siap tugas itu kayak kadang merasa santai udah siap tugas ini, padahal belum kita kirim ke e-learning, bukan ya kan, belum kita kirim. Aduh, emang itu sering lupa tuh, kerjaan kayak gitu emang sering lupa kalau dikirim kayak gitu tuh. Berarti itu ya yang membuat motivasi Cindy jadi apa ya, kehilangan ya. Down, yang jadi down. Betul banget tuh, emang lingkungan sekitar ini mempengaruhi sangat lah, sangat mempengaruhi. Kalau syukur-syukur yang pengaruhnya positif. Nah kalau yang negatif ya kita sendiri dong yang kena. Nah itu kita sendiri yang kena. Kalau dari dalam diri pun rasanya itu tuh kayak bisa lah diubah.
kayak kita tuh memang lagi down, itu obatnya apa? Motivasi dari orang lain. Tapi kalau udah orang lain yang ngedownin kita, mau gimana? Siapa lagi yang mau motivasi Iya, kita kalau orang diri kita sendiri aja udah kebawa down sama omongan orang lain? Kan itu yang betul, betul, betul. Betul banget tuh. Nah, lanjut ya, Sin. oke, sip. Belum ngantuk aku. Enak ya, tentang kayak gitu tuh kayak curhat kita ya kan. Memang kayak Kayak curhat kehidupan kita, jadinya. kehidupan banget nih. Nih, Kehidupan selanjutnya banget nih. apalagi kalau curhat kayak gini kan yang diomongin denger, aduh itu aku suka banget. Iya, bener nih. Nah, lanjut ya. Apa sih, Sin, yang membuat kamu merasa sangat antusias untuk belajar? Nah, apa nih? Pengen tahu dong. Yang membuat aku antusias dalam belajar ya, belum lama ini aku ada lihat di YouTube, di mana di story WA orang, ada dia itu seorang kisah lulusan inspiratif dari, dia tuh lulusan terbaik UGM, namanya Analisa Oh, Widyaningrum. iya, iya, aku Yang pernah lihat pertama tuh. aku tertarik, pernah lihat ya, orangnya cantik. Yang kedua yang aku Iya, suka apa, gaya bicaranya itu Masya Allah banget. Ternyata dia psikolog, dia itu seorang content creator, ibu dari 2 anak. Wow, aku penasaran kan sama dia. Terus langsung aku buka video tadi kan. Dia di cuplikannya situ ternyata dia tuh bukan berasal dari keluarga orang kaya, tapi dia itu cuma berasal dari keluarga yang sederhana. Orang tuanya waktu itu sering kena tipu. Ayahnya itu pegawai bank tapi nggak pernah naik jabatan. Di situ ternyata masih ada ya kisah orang-orang yang dari bawah tapi dengan berkat usaha dan kerja keras serta doa-doanya itu tuh dia bisa melambung tinggi gitu. Di situ Cindy merasa ya ampun kayak tersentuh gitu hati Cindy itu. Ada lagi nih, dia juga pernah bilang kayak gini, ibunya selalu menanamkan prinsip hope and purpose, harapan dan tujuan, di mana dalam hidup kita itu kita harus punya harapan dan punya tujuan hidup. Harapan kita tuh apa sih, harapan kita, tujuan kita tuh mau ngapain dalam hidup ini. Jadi setiap Mbak Ana itu tuh down, dia selalu ingat prinsip ibunya, hope and purpose. Semenjak saat itu aku juga kayak ngikutin dia gitu. Yang namanya emang idolakan, pasti kita tuh banyak meniru dia kan ya, hope and purpose itu yang aku tanamin. Aku sering Iya, down iya. nih karena akhir-akhir ini kan memang sering down karena orang-orang terdekat diginiin, digituin. Oke, Sin, ingat hope and purpose. Kamu punya harapan dan kamu punya tujuan. Salah satu tujuan kamu itu yaitu apa? Mimpi. Mimpi kamu tuh juga bukan cuma sekedar mimpi kamu sendiri, tapi mimpi orang tua kamu. Jangan sampai Betul apa yang banget. udah diusahakan sama orang tua kamu itu buat kamu yang udah diusahain pontang-panting mati-matian itu tuh berakhir dengan sia-sia. Itu jangan sampai banget. Makanya harus rajin belajar, harus ada, memang benar-benar ada mimpi yang harus menjadi nyata di sini. Betul banget nih, betul. Emang terkadang kita tuh lihat inspirasi dari orang lain dulu ya kan, lihat orang lain kayak gini tuh kayak kita jadi terinspirasi tuh. Nah, gimana sih dia bisa kayak gitu? Nah, baru yang pertama-tama kita sangat antusias itu emang mengingat orang tua ya. Ada yang harus diwujudkan, ada mimpi yang harus diwujudkan. Itu harus banget tuh emang. Tuh makanya tuh kita harus sering tuh kan lihat-lihat orang-orang yang bisa menginspirasi kita. Nah, kadang kalau kita lihat-lihat gitu kan buat kita motivasi kan. Oh iya ya, aku yang selama ini, aku yang selama itu gini. Rupanya aku harus gini gitu kan. Di Mantap luar tuh emang. sana di luar sana banyak orang yang serba kekurangan, nggak pernah gitu minder sama kekurangan mereka. Justru setiap ada kekurangan pasti ada kelebihan. Jadi kita tuh nggak boleh minder gitu sama kekurangan kita. Coba deh kekurangan itu kita jadikan alasan kita untuk kuat. Semua masalah ini, pokoknya segala-galanya yang membuat kita down, itu tuh kita tanggapi dengan hal-hal yang positif aja. Kita jadikan itu tuh sebagai cambuk semangat kita buat lebih baik ke depannya lagi. Kalaupun memang kita pernah ada kesalahan di masa lalu, oke, nggak apa-apa.
jangan dilupain gitu aja. Jangan juga disesali, tapi kenang buat apa? Buat dijadikan pelajaran. Betul banget. Buat dijadikan pelajaran nih. Pengalaman-pengalaman kita yang gagal, yang tidak sesuai, itu kita jadikan pelajaran aja ya kan? Jadikan pelajaran aja. Dari situ kita memang betul-betul belajar. Oh, aku nggak boleh lagi kayak gini. Aku nggak boleh lagi gini, gitu kan? Memang betul-betul kita belajar banget dari masa lalu tuh. Udah tuh, Sah? Nah, Nah, udah selesai nih. Semua pertanyaan aku udah kamu jawab. Mantul banget sih jawaban kamu loh. Alhamdulillah deh kalau gitu bisa berbagi plong rasanya juga hati ini, ha. Mantep banget emang. Ada juga pelajaran yang diambil dari sini nih. Banyak banget yang diambil. Ya sih, kalau memang kita tuh nggak harus tentang idola kita, bahkan orang-orang terdekat kita, teman kita, saudara kita itu pun bisa dijadikan pelajaran. Nggak cuma tentang siapa orang yang jangan lihat dari berapa umur dia, tapi lihat apa yang dibicarakan sama dia. Betul banget, apa yang disampaikan dia ya kan, apa yang disampaikan dia. Bukan karena dia masih kecil, ya udah masih kecil kok. Ya. Nggak juga, kadang yang masih kecil itu menyampaikan sesuatu yang benar ke kita gitu kan. Bahkan banyak juga orang-orang dewasa yang malah berbohong kan, anak kecil itu kan malah dia buat berbohong gitu. Betul banget tuh Sin. Karena sering juga tuh aku lihat kayak gitu di lingkungan aku. Sering. Lingkungan kita sendiri malahan kan. Iya. Oke sih. Nah, selesai semua nih. Udah kamu jawab pertanyaan-pertanyaan dari aku. Mantep. Berakhirnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang udah aku kasih ke kamu. Berakhir juga nih wawancara kita. Makasih banget loh Sin, udah mau diwawancara. Ini bakal aku upload di YouTube karena sebagai tugas aku ya. Bakal aku upload nih nanti. Makasih ya Sin, terima kasih. Assalamualaikum.